Taiwan makin gemeteran. PLA kencang lakukan penindasan diplomatik. Kekhawatiran Taiwan akan pecah perang semakin bertambah, sebab Cina kian gencar melakukan latihan militer. Tentara Pembebasan Rakyat Cina memulai latihan putaran ketiga di Laut Cina Selatan. Menteri Luar Negeri Taiwan mengkhawatirkan konflik lintas Selat Taiwan. Melansir Anadolu Agency, Rabu 30 September 2020, Cina memulai latihan militer putaran ketiga di dekat daerah yang disengketakan di Laut Cina Selatan. Sementara Taipei mengkhawatirkan ketegangan yang meningkat dapat memicu perang lintas selatan Taiwan. Latihan tembak-menembak yang dilakukan militer Cina selama 3 hari berlanjut hingga Rabu. Latihan ini diadakan di dekat Kepulauan Paracel yang disengketakan di Laut Cina Selatan. Laporan harian South China Morning Post. Ini adalah ketiga kalinya di tahun ini di mana PLA mengadakan latihan militer di Laut Cina Selatan yang menyaksikan ketegangan antara Cina, Amerika Serikat, dan negara-negara sekitarnya. Kepulauan Paracel yang disengketakan yang oleh Cina disebut Kepulauan Xisha diduduki oleh Beijing pada tahun 1974, tetapi juga diklaim oleh Taiwan dan Vietnam. Sebelumnya, PLA menggelar latihan pada 1 Juli dan 18 Juni, memicu kecaman dari Vietnam dan Amerika Serikat. Hanoi menyalahkan Beijing karena diduga melanggar kedaulatan Vietnam di Laut Cina Selatan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu menuduh Cina meningkatkan penindasan diplomatik dan ancaman militer yang dapat menyebabkan konflik militer di Selat Taiwan. Joseph mengatakan kepada Komite Pertahanan Luar Negeri dan Nasional Badan Legislatif Negara pulau itu yang secara lokal dikenal sebagai Legislatif Yuan, bahwa kapal Angkatan Laut PLA telah terdeteksi di dekat perbatasan Taiwan. Sementara jet tempurnya sering memasuki zona identifikasi pertahanan udara Taiwan, bahkan sesekali melewati garis tengah atau tengahnya. Taiwan telah mengeluh intrusi jet Cina setidaknya 7 kali antara 16 dan 24 September. Jet PLA awal bulan ini berputar-putar di atas selat Taiwan ketika seorang pejabat tinggi Amerika Serikat melakukan kunjungan ke Taipei, memicu kemarahan di Beijing. Cina mengklaim Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri, sementara Taipei bersikeras bahwa ia adalah negara yang berdiri sendiri. Taiwan mengacu pada kemerdekaannya sejak 1949. Apa yang disebut garis tengah di Selat Taiwan ditarik oleh Amerika Serikat ketika menandatangani perjanjian pertahanan bersama dengan Taiwan pada tahun 1954. Orang Taiwan dapat melihat dan merasakan bahwa ketegangan terus meningkat, kata Joseph menurut harian Taiwan News. Merujuk pada kemungkinan bantuan Amerika Serikat dalam kasus konflik militer antara Taipei dan Beijing, Menteri Luar Negeri Taiwan mengatakan, Undang-Undang Hubungan Taiwan hanya menyatakan Amerika Serikat akan membantu Taiwan dalam kemampuan pertahanannya.
Konflik antara Taiwan dan Cina tidak akan menjadi perang proksi karena Taiwan adalah negara yang berdaulat dan merdeka. Tambahnya ketika ditanya oleh komite apakah Taiwan akan berperang dalam perang Amerika Serikat melawan Cina jika terjadi konflik. Situasi di Laut Cina Selatan kembali bergejolak. Pasalnya, Cina kembali melakukan latihan militer di Kepulauan Paracel yang disengketakan dengan Taiwan dan Vietnam sejak Senin 28 September 2020. Hal tersebut merupakan kali ketiga latihan digelar. Sebelumnya, Cina melakukan latihan bulan lalu dan meluncurkan serangan tembak dari rudal tercanggihnya untuk mewarning Amerika Serikat yang masuk ke zona latihannya beberapa hari sebelumnya. Latihan pada Juli juga membuat Vietnam geram. Cina dianggap melakukan pelanggaran kedaulatan. Media Hong Kong South China Morning Post menulis, pemberitahuan sudah diumumkan Badan Keselamatan Maritim Cina sejak Sabtu 26 September 2020, di mana ada larangan mendekat bagi kapal mulai pukul 7 pagi hingga 15 siang. Hal ini membuat Amerika Serikat kembali bersuara. Melalui Kementerian Luar Negeri, Amerika Serikat mengatakan Cina melakukan militerisasi yang provokatif di pos-pos sengketa di perairan itu dan melanggar janji. Lima tahun lalu, Sekretaris Jenderal Presiden Cina Xi Jinping mengatakan Cina tidak berniat untuk mengejar militerisasi, tulis pernyataan mengungkit janji Cina. Meski begitu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Wang Wenbin mengatakan hal tersebut adalah hak Cina karena berada di wilayahnya. Bahkan kata dia sah secara hukum internasional. Ini masuk akal dan legal dan tidak ada hubungannya dengan militerisasi. Ini pada dasarnya sama dengan negara manapun yang membangun infrastruktur pertahanan di wilayah mereka sendiri, katanya. Sepekan ini hingga Oktober, tulis Reuters, Cina memang mengadakan latihan militer besar-besaran di 4 wilayah laut, yakni 2 latihan militer di LCS, 1 latihan di Laut Cina Timur, 2 latihan di Laut Kuning, dan 1 latihan di jalur air Teluk Laut Bohai. Latihan yang dilakukan juga akan menampilkan latihan tembakan langsung. Kapal induk tercanggih Cina, Liaoning dan Shandong juga terjun langsung. Colin Koh, peneliti dari Nanyang Technological University Singapura, mengatakan bahwa latihan Cina bertujuan untuk mendemonstrasikan persiapan pertempuran baik di domestik dan eksternal. Tindakan itu terutama ditujukan pada sederetan aktivitas militer Amerika Serikat dan sekutu baru-baru ini di daerah itu, kata Koh pada SCMP. Secara operasional, ini untuk menunjukkan kemampuan PLA untuk melakukan mobilisasi besar pasukan untuk pelatihan di beberapa wilayah laut, yang juga menyoroti bahwa PLA tidak terpengaruh oleh pandemi dengan cara apapun. Cina dengan konsep 9 garis putus-putus mengklaim 80% wilayah LCS. Pertengahan September lalu, kapal penjaga pantai Cina masuk ke Natuna Utara dengan klaim yang sama.